Oke, kita mulai ya. Kita mulai konten kita kali ini. Yang awalnya Mak Paicah itu mau membuat konten tentang meditasi ya. Karena bagaimanapun juga meditasi itu sangat diperlukan ya. Tapi sayangnya walaupun Mak tinggal di kebun ya, di hutan, semi-hutan, tapi bukan yang ekstrim-ekstrim seperti itu, bukan. Hanya mencari ketenangan dan tempat yang murah, yang terjangkau ya. Lagi pada musik kan guys, lagi pada kencang-kencangan musik, jadi ya kita bikin konten yang di luar meditasi dulu ya. Meditasi itu butuh keheningan. Walaupun setiap konten Mak itu membutuhkan keheningan ya, karena bisa dibilang cukup berat. Oke, kali ini tema kita adalah tentang kedutan dan berdenging ya. Apakah engkau sering mengalami kedutan, misal di mata, alis, hidung, bibir, telinga, tangan, dan di bagian tubuh yang lain ya. Dan apakah engkau juga sering mengalami berdenging atau mendengung telingamu kanan kiri di jam-jam tertentu? Oke, kita bahas. Biasanya kedutan yang sering terjadi setiap waktu di hari-hari, di setiap harinya, itu adalah pemberitahuan atau cara berkomunikasi tubuh kita kepada kita untuk memberitahukan sesuatu yang akan terjadi, ya. Jadi bahasanya adalah weruh sadurunge winarah, tahu sebelum kejadian. Namun banyak sekali yang mengabaikan ini. Kedutan ki opo kayak gitu, kuping denging lara kuping paling, mungkin seperti itu. Atau mungkin kamu tahu itu pemberitahuan tapi kamu membiarkannya. Jangan salah guys, tubuh kita ini berbicara dengan caranya. Matamu, hidungmu, bibirmu, lehermu, tanganmu, kakimu, pahamu, semuanya, bagian dalammu, ginjal, paru-paru, semuanya, batinmu, semuanya adalah semuanya ingin berkomunikasi denganmu. Sayangnya kita sering mengabaikannya ya. Untuk orang-orang yang belum terbuka cakra-cakranya, jadi kita tahu ya, kita ini punya cakra dari mulai cakra dasar, cakra solar plexus, cakra seks, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, cakra mahkota ya. Orang-orang yang cakra-cakra dalam tubuhnya sudah mulai hidup, dia akan lebih sering mendapatkan pemberitahuan dari fisik, dari raga, dari tubuh kita ya. Bagaimana cara mengertinya? Sebenarnya sudah ada kitab kuno ya, petal jemur, ada makna itu ya, atau orang menyebutnya primbon ya. Situ ada kedutan-kedutan di area-area tertentu, artinya apa. Tapi guys, ingat, tidak semuanya mempunyai arti yang sama. Tidak semua, masing-masing orang ini terkadang berbeda ya. Ada kucing yang sedang memanggil-manggil anaknya, ya kan selalu seperti ini ya. Kadang maknya sudah konsentrasi, tiba-tiba lupa. Oke, misalkan kedutan di jari, di telapak tangan kiri. Nah, ini menurut primbon Jawa akan mendapatkan uang dalam waktu dekat ya. Seberapa banyak, semakin kenceng
energi kedutannya semakin banyak ya. Tangan kanan pun juga begitu. Tangan kanan juga akan mendapatkan uang yang kemudian mungkin akan dikeluarkan kembali, entah ada orang menitipkan uang atau mau belanja ini dan itu ya. Jadi kiri dan kanan ini sama tentang keuangan. Begitupun dengan lengan, semuanya tentang keuangan ya. Lagi yang tentang uang, kelopak mata kanan, kelopak mata kanan atas ya, yang atas ya, karena dengan yang di bawah berbeda. Yang kanan atas ini arep oleh duit, alis yo ngono, kanan arep oleh duit. Nah, kalau atas mata atas kiri ya, area kiri tapi atas, ini engkau dapat rezeki cuman berupa barang ya, bisa hadiah, bisa ya pokoknya berupa barang ya. Bibir misalkan, bibir ini karena memang tempatnya apa ya, hal yang berhubungan dan omongan dan makanan ya. Jadi ada yang kiri atas arep ngrasani wong kayak gitu ya. Nah, ada yang mau dapat makanan, ada yang mau mengucapkan nasihat kebaikan dan sebagainya. Kalian bisa lihat semuanya di Primbon atau bukunya namanya Betal Jemur Ada Makna ya. Di situ ada. Leluhur kita itu begitu luar biasa menggunakan ilmu Titan, kemudian membukukannya ya. Dan jangan salah guys, ilmu-ilmu itu hanya akan dimiliki oleh bangsa dengan peradaban yang tinggi. Jadi leluhur kita tidak jadul, tidak primitif, bahkan bisa jadi pengetahuan mereka jauh lebih tinggi dari kita saat ini sekarang ya. Terus berkedut tadi sudah ya. Jadi itu adalah efek dari cakra-cakra kita yang sudah hidup. Nah, menghidupkan cakra bisa dengan jalan meditasi. Makanya kenapa tadi Mae bilang sebenarnya Mae mau bikin konten meditasi, tapi karena berisik jadi ini dulu ya. Oke, kemudian apa tadi, setiap orang berbeda, artinya kadang memiliki arti yang berbeda ya. Jadi engkau harus niteni, lek aku kedutan kene iki biasa iki lho. Aku iki lek kedutan sikil kiwa, kuwi iki arep mlaku. Karena kalau menurut Primbon ada yang tidak di kaki, di betis kanan itu mau jalan dan sebagainya. Jadi Mae mempelajari akan berbeda, beberapa akan berbeda pada setiap orang. Tapi intensitasnya akan lebih sering ya untuk orang-orang yang cakranya sudah terbuka. Lalu berdenging, fenomena berdenging ya. Telinga kadang ning seperti itu. Sebenarnya itu adalah pesan. Itu adalah pesan untukmu, untuk memberitahumu sesuatu. Engkau bisa terhubung dengan pesan itu guys. Meskipun ini agak tidak mudah dilakukan, tapi engkau bisa mencobanya. Walaupun di Primbon juga atau di Betal Jemur Ada Makna itu juga sudah dituliskan jam-jam tertentunya ya, dan arti berikut artinya. Cuma jika engkau sudah terhubung dengan higher selfmu, diri sejatimu, ingsun sejatimu, atau ruhul kudusmu ya, engkau tidak perlu membuka buku pun engkau tahu. Engkau tinggal melambatkan segala pergerakan di dalam tubuhmu. Engkau hening sebentar, tidak harus bersila, engkau diam seperti ini. Engkau fokus ke dalam dirimu, fokus dengan pesan yang datang kepadamu. Di situ akan ada jawaban. Misalkan akan ada tamu. Oh, akan ada tamu. Apa berwujud suara? Tidak, engkau tiba-tiba tahu ada suara tapi ya tidak ada, kayak gitu. Jadi ingsun itu sifatnya tidak ada suara, tidak ada huruf kayak gitu. Tiba-tiba engkau tahu, tiba-tiba engkau akan ada tamu. Seperti itu. Jadi seperti otomatis engkau memahami apa fenomena yang terjadi, yang akan terjadi. Misalkan ada yang
mau meninggal, misalkan kayak gitu. Itu pemberitahuan dari dalam dirimu. Engkau bisa menggunakan buku sebagai panduan, walaupun itu tidak kurang tidak selalu pas maksudnya. Tapi engkau bisa lebih percaya kepada dirimu sendiri tentang pemberitahuan itu dengan terhubung dengan dirimu sejati, dengan ingsun. Maka seorang pejalan, ya, seorang pencari jati diri itu sebenarnya mereka sedang membutuhkan bertemu dengan sang ingsun atau si Ruhul Kudus ini, ya, si Ruh Suci ini. Ya, jika sudah terhubung, itulah yang dinamakan guru sejati. Engkau bisa bertanya apapun di sana, ya. Memang guys, caranya prosesnya itu memang tidak mudah. Biasanya engkau harus dibenturkan terhadap sebuah peristiwa besar, ya, yang kau sendiri seolah-olah tidak mampu untuk menghadapinya. Hal-hal seperti itu nanti kita bahas. Kalau Mak Paijah mood dan tidak lupa, ya. Mak Paijah ini kadang-kadang moodnya sangat cepat berubah. Dari mulai semangat tiba-tiba diam kayak gitu. Ya begitulah, mengalir saja sih, ya. Nanti kita mengalir saja. Sementara cukup itu fenomena kedutan dan telinga berdenging, ya. Jadi jangan abaikan, karena itu pesan tubuhmu untuk dirimu. Dan ingat, mendengarkan suara batin atau berhubung dengan higher self atau Ruh Suci atau Engson atau sebutan banyak yang lain, ya, atau engkau butuh keheningan karena dia tidak berteriak, ya. Engkau butuh keheningan, engkau butuh menurunkan segala ambisi, ya. Engkau butuh menyatukan sedulur papatmu, ya, dengan 4 malaikat yang ngomong, ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, ya. Terima kasih sudah mendukung Mae. Terima kasih, selamat pagi, dan bye-bye.